Asiknya belajar IPS. Halo sahabat, kali ini kita akan mempelajari tentang pasar bebas. Apakah kalian tahu apa sih perdagangan bebas itu? Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Artinya, pemerintah tidak membeda-bedakan produk impor dan ekspor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Perdagangan barang dan jasa tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Akses ke pasar dan akses informasi yang tidak diatur. Banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Organisasi tersebut adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Latar belakang berdirinya MEA. Kurang lebih 2 dekade yang lalu, tepatnya Desember 1997, ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di kota Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pada bulan Oktober 2003, ketika KTT ASEAN di Bali, Indonesia menyatakan bahwa regional di kawasan Asia Tenggara yang akan diberlakukan pada tahun 2020. MEA menjadi tujuan dari integrasi ekonomi, namun tahun 2015 merupakan awal tahun diberlakukannya MEA. Hal tersebut sesuai dengan deklarasi Cebu KTT ASEAN ke-12 pada Januari 2007. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas, baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal. Kira-kira siapa ya yang menjadi anggota MEA? MEA beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, dan Laos. Tujuan MEA ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan. Diimplementasikan melalui 4 pilar utama sebagai berikut. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA dibentuk pada waktu KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Awalnya, AFTA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional sebagai basis produksi dunia yang akan dicapai dalam waktu 15 tahun 1993 sampai 2008. Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. PEPT AFTA
AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Berikut adalah tujuan AFTA. Selanjutnya, Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Berikut tujuan pembentukan organisasi APEC. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis Maurice Couman berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan baja Eropa atau ECSC oleh 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. 6 negara itu disebut The Six States. Pada tahun 2004, anggota MEE berjumlah 25 negara. Berikut tujuan MEE atau Uni Eropa. World Trade Organization atau WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO dibentuk tanggal 1 Januari 1995 menggantikan GATT setelah perundingan putaran Uruguay. Anggota WTO saat ini lebih dari 150 negara dengan 117 negara diantaranya negara berkembang. Berikut tujuan WTO. Sahabat, cukup sekian dulu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terus semangat belajar ya. Bye-bye.